Mari kita berdoa. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang patut kami puja dan kami sembah. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami diberikan hak istimewa untuk mendengar suara-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Kami dimampukan Tuhan untuk mengerti. Biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kekuatan kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk mentaati dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali bersua dengan Bapak Ibu sekalian. Sungguh satu hadiah yang besar buat saya dari Tuhan, bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan tema melayani seperti Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya beberapa ayat dari 20 ayat ini. Yang pertama saya akan membacakan ayat keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Ayat 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Ayat 15. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 1995 kami kedatangan suami istri beribadah di gereja. Nggak kenal siapa, tapi tiba-tiba datang sepasang suami istri ini. Satu minggu pertama dia datang, kita sambut, dan kemudian minggu kedua beliau membawa dua anaknya, semua perempuan, bersama dengan menantunya, dengan 3 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan. Setelah itu minggu ketiga dia bawa lagi anak perempuannya yang belum menikah. Jadi semuanya itu ada 3 pasang suami istri, 1 putri dan 5 cucu. 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu terus beribadah. Dan akhirnya almarhum suami saya tanya, "Bapak, Ibu, sebelum ini bergereja di mana?" Karena sudah hampir 1,5 bulan nih bergereja di tempat kami. Kemudian dia bilang, "Oh Pak, kami gerejanya di gereja ini, dekat sesungguhnya dengan GKI Mesias. Gak berapa jauh lah, paling mungkin 1-2 kilo dari gereja kami." Jadi almarhum suami saya tanya, "Kenapa bergereja di sini, ibadah di tempat ini sampai lebih dari 1 bulan? Kenapa enggak kembali ke gereja Bapak Ibu?" Begitu. Kemudian akhirnya beliau ini yang jadi kakek nenek ini, walaupun masih muda umurnya 55 dan 60 mungkin begitu. Mereka cerita enggak sejahtera di gerejanya. Kenapa? Karena di gerejanya itu dia merasa tidak ada tempat katanya. Orang miskin tidak ada tempat di sana. Kenapa begitu? Kemudian dia cerita,
Pak pendetanya ini sangat rajin. Kalau hari Minggu itu pagi-pagi dia sudah ada di pintu untuk menyambut tamu. Nah, setiap minggu begitu. Tapi setelah ada satu keluarga suami istri dengan 2 anak datang, kemudian disambut dan diantar ke tempat duduk di muka begini di depan. Ini di depan nih kosong semua ini ya. Nah di depan ini duduknya. Jadi papa mama dengan 2 anaknya yang masih remaja dan anak SD begitu. Setelah itu Pak pendetanya masuk, nggak menyambut tamu lagi. Tiap minggu seperti itu. Kalau satu kali ini jemaat yang VIP ini belum datang tapi dia sudah harus khotbah. Dia masuk ke dalam, dia karena ibadah udah mulai dia masuk ke dalam. Pada waktu dia sedang khotbah begini pun tiba-tiba itu tuh tamu jemaat yang VIP ini datang, maka khotbahnya akan berhenti sebentar. Dia berkata, "Selamat siang Pak, selamat pagi Pak, silakan duduk." Dia tunggu sampai VIP ini, jemaat VIP ini masuk duduk di tempat. Saudara-saudara, kalau ada persembahan, katanya, itu nama paling depan VIP ini karena besar sekali persembahannya, pasti ada namanya di situ. Tetapi Bapak Ibu ini yang persembahannya hanya 10-20 ribu begitu, gak ada namanya di situ katanya, saudara-saudara. Jadi akhirnya jemaat ini berkata, saya nggak sejahtera lagi karena saya nggak dianggap. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seringkali kita sebagai umat Tuhan berpikir saya hadir di gereja harus diperhatikan. Itu yang pertama. Apakah diperhatikan karena tidak punya sesuatu ataukah harus diperhatikan karena saya punya sesuatu? Begitu ya Bapak Ibu, betul nggak? Kalau saya memberikan persembahan yang besar, maka saya punya andil di situ yang harus ambil bagian untuk mengatur dan memutuskan, atau saya harus mendapat penghormatan khusus. Banyak yang seperti itu. Saya yakin dan percaya di tempat ini nggak ada. Ya Pak Sunario, nggak ada. Itu pun saya baru dengar dan belum pernah lihat. Saya pernah ke gerejanya karena penasaran. Saya pergi ke gerejanya dan saya lihat memang Pak pendetanya itu nyambut sampai tamu VIP, jemaat VIP itu masuk baru dia masuk ke dalam. Begitu ya saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang bisa melihat teladan Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dunia, dikatakan dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Tema hari ini melayani seperti Kristus. Seperti apa kira-kira saudara-saudara? Apakah cukup dengan memberikan persembahan dan kemudian harus duduk di depan? Ataukah hadir tetapi harus diperhatikan? Ini dua-duanya ada poin yang negatif sesungguhnya ya Bapak Ibu saudara-saudara. Ada pepatah mengatakan begini, like father, like son. Ya. Siapa anaknya itulah ayahnya, kira-kira begitu ya. Seperti itulah ayahnya, atau ayahnya seperti apa, seperti itulah anaknya. Begitu ya kira-kira saudara-saudara. Yesus menginginkan di kita anak-anaknya harus seperti dia. Saudara, saya punya anak 3, semua laki-laki. Kalau mau melihat siapa almarhum suami saya, Paulus Santoso. Mungkin Pak Sunario sudah kenal Pak Paulus almarhum. Itu pendeta Paulus Santoso, usia 41 tahun dipanggil Tuhan. Pasti Bapak Ibu banyak yang tidak tahu, saya tidak pernah kenal. Tapi kalau mau tahu siapa itu almarhum Paulus Santoso, lihat saja anaknya. Gitu ya saudara-saudara. Anak-anak kami itu ada ada satu
kesamaan dengan bapaknya, yaitu suka bergaul, senang bergaul, pinter bergaul dimanapun dia berada, cepat sekali bisa bergaul. Nah, itu salah satu contoh like father, like son, gitu ya. Siapa bapaknya itulah anaknya gitu. Demikian pula anaknya. Nah, kalau Yesus pada hari ini kita membaca firman Tuhan tentang pembasuhan kaki, apa makna sesungguhnya? Kenapa Yesus memberikan contoh tentang pembasuhan kaki ini? Kita melayani seperti Kristus. Salah satunya Yesus memberikan contoh tentang pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa makna dan arti Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu? Yang pertama adalah, saudara-saudara, sesuai firman Tuhan yang kita baca itu, bahwa makna tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah memiliki kerendahan hati atau memiliki hati hamba. Saat perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya satu persatu, enggak ada yang terlewat. Semuanya 12 murid itu dibasuh satu persatu, saudara-saudara. Menurut tradisi yang berlaku saat itu, bahwa pembasuhan kaki itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang rendah. Orang yang rendah kepada orang yang tinggi. Orang yang rendah derajatnya kepada orang yang tinggi derajatnya. Misalnya dari pelayan, seorang pelayan yang membasuh kaki majikannya, gitu ya. Seorang budak yang membasuh kaki tuannya, gitu ya, saudara-saudara. Atau seorang murid yang membasuh kaki gurunya. Sejarah mencatat pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa para imam, para rabi sangat melarang budak Yahudi dan Ibrani, budak Yahudi dan budak Ibrani enggak boleh membasuh kaki tuannya, membasuh kaki siapapun enggak boleh. Kenapa, saudara-saudara? Karena imam dan para rabi itu menganggap bahwa membasuh kaki itu adalah perbuatan yang sangat hina dan nista. Jadi yang boleh melakukan pembasuhan kaki itu hanya budak non-Yahudi, non-Ibrani. Jadi bayangkan, saudara-saudara, pembasuhan kaki itu menggambarkan, menyatakan bahwa orang itu sangat rendah, nista, hina, begitu. Dan Yesus mengatakan, aku yang adalah guru dan Tuhanmu mau melakukan pembasuhan kaki ini, demikian juga kamu harus melakukannya. Saudara, Yesus adalah Tuhan dan Guru. Dia adalah Raja dari segala raja. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dia memiliki segalanya, kekuasaan, kehormatan, kepujian, kemuliaan. Tetapi dia mau merendahkan dirinya seperti budak, seperti hamba yang sangat hina dan nista. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya satu persatu, saudara-saudara. Jadi yang pertama, melayani seperti Kristus artinya kita sebagai anak-anaknya, like father, like son. Bahwa Kristus melayani dengan kerendahan hati sampai dia mau merendahkan dirinya menjadi hamba. Ya, demikian juga kita. Ya, saudara-saudara. Seringkali kita berpikir bahwa melayani itu harus ada poin atau pujian atau tanda jasa, begitu ya, saudara-saudara. Banyak kali kita menjadi kecewa karena kita berpikir bahwa pelayanan itu adalah satu jasa. Maka kita akan kecewa pada waktu kita nggak dipuji. Kita akan kecewa pada waktu kita nggak diperhatikan. Kita akan kecewa pada waktu kita nggak dihargai dan tidak dihormati, begitu ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ada satu
mantan majelis di satu gereja di Bandung, seorang pengusaha. Pada waktu dia jadi majelis, dia bagian sarpras. Jadi bagian kebersihan gereja, keperluan gereja, siapkan mobil, bereskan mobil sampai STNK dan sebagainya, itu bagian dia. Begitu ya saudara-saudara. Kalau pagi, hari Minggu, ini pengusaha ini yang menjadi majelis ini jadi tukang parkir di halaman gereja. Semua mobilnya pasti dia yang bereskan itu. Kiri kanan jadi tukang parkir. Sampai akhirnya selesai jabatan, biasanya 4 tahun sekali. Karena 2 tahun boleh diperpanjang 2 tahun, setelah itu 2 tahun jeda. Pada waktu 2 tahun jeda itu, pengusaha ini tetap menjadi tukang parkir. Dan tukang menyeberangkan anak-anak dan lansia. Nolong anak-anak dan lansia nyebrang gitu ya saudara-saudara. Bahkan menjadi sopir untuk antar jemput. Jemaat yang tahu dia pengusaha, dia merasa sungkan, merasa malu. Tapi pengusaha ini berkata, tidak, saya adalah pelayan Tuhan. Saya adalah pelayan Tuhan, maka saya harus melayani seperti Kristus yang dengan kerendahan hati mau menempatkan diri menjadi budak yang hina dan nista. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara, teladan pelayanannya, melalui tindakan ini Yesus memberikan teladan yang kuat tentang pelayanan. Ia mengajarkan bahwa Ia mengajarkan bahwa pelayanan bukan tentang kekuasaan atau status, bukan tentang kehormatan, tapi tentang kasih dan kerendahan hati. Bersyukur kita bahwa diberikan hak istimewa menjadi pelayan Tuhan. Karena melayani itu adalah anugerah. Ya saudara-saudara. Ada orang-orang yang ingin melayani tapi tidak mampu. Mungkin karena sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin gak ada waktu, gak ada tenaga. Oleh sebab itu pada waktu kita bisa melayani Tuhan itu adalah anugerah. Kalau sampai kita menikmati pelayanan itu dan kita bisa berkata, aku mau seperti Yesus. Kita akan menikmati satu sukacita, keindahan, ya, berkat yang gak bisa diceritakan indahnya. Ya saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, makna yang tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa syarat, dan di dalamnya ada pengampunan. Ketika Yesus datang ke dunia, ketika Yesus mati di kayu salib, dikatakan firman Tuhan, kita masih berdosa. Bukan karena kita baik maka Tuhan mau mati bagi kita. Bukan karena kita punya kehormatan maka Tuhan mau mati bagi kita. Tetapi kasih yang tanpa pamrih ini adalah kasih dengan kalimat pertama, walaupun. Jadi walaupun kamu berdosa, aku mengasihi kamu. Walaupun kamu tidak baik, aku mengasihi kamu. Walaupun kamu jahat, aku mengasihi kamu, maka aku mau mati bagi kamu. Jadi saudara-saudara, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak memilih siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Karena semua kita adalah tidak baik. Dia mau mati bagi kita. Memiliki hati melayani seperti Kristus, kita harus memiliki hati yang penuh kasih tanpa pilih bulu, tanpa pandang bulu. Mana yang kaya saya kasihi, yang tidak kaya saya tidak kasihi. Mana yang persembahannya besar ditulis, besar-besar, dan yang persembahannya kecil enggak ditulis. Tapi Tuhan, walaupun kita berdosa, Dia mengasihi kita. Tidak pandang bulu.
Saudara, di gereja kami dulu, ini baru setahun yang lalu, ada 2 pohon jambu di halaman gereja. Sebelah kanan dan sebelah kiri itu pohon jambu gede dua-duanya. Jadi biasa jemaat kalau habis kebaktian itu mau nunggu teman atau mau nunggu keluarga pasti berdiri di pohon jambu. Banyak yang berdiri di bawah pohon jambu. Satu kali ada seorang ibu muda telepon saya setelah ibadah. Ibu, tadi saya lihat anak jempolnya katingali. Saya tanya, kenapa kalau jempolnya kelihatan? Aduh, karunya pisan, Bu. Jadi kalau karunya pisan kamu mau apa? Saya tanya. Bu, saya mau belikan dia sepatu. Katanya. Tolong katanya, belikan sepatu, ini saya kasih uang nanti, saya transfer 200.000 katanya. Waktu itu zaman sebelum tahun 2000, jadi 1999 mungkin begitu ya, pokoknya belum tahun 2000 karena Pak Paulus masih ada waktu itu. Kalau begitu, tapi siapa anak itu? Dia bilang, "Tenyaho nggak tahu siapa." Pokoknya saya ngelihat anak itu berdiri di bawah pohon jambu, remaja, jempolna katingali, karunya pisan. Tapi nggak tahu anak siapa, nggak tahu siapa katanya. Jadi saya bilang kalau gitu hari Minggu nanti kasih tahu saya yang mana anaknya. Minggu depannya betul-betul itu anak masih berdiri di bawah pohon jambu. Dia bilang, "Bu, ayo cepet tingali. Eta jempolnya katingali." Waduh, saya kaget. Bener itu jempolnya nongol dari sepatu, saudara-saudara. Sepatunya sudah bolong. Jadi akhirnya saya dekatilah anak itu. Tapi ibu muda ini bilang, "Jangan pernah kasih tahu dari saya. Ini dari Tuhan," katanya. Jadi saya datangilah anak itu. Saya bilang, "Nih ada berkat dari Tuhan buat kamu beli sepatu. Kalau minta kwitansi, karena itu bukan uang saya, jadi harus saya bertanggung jawab. Minta kwitansi, kalau kurang kamu minta lagi ke ibu, tapi kalau lebih tolong kembalikan." Wah, itu anak wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar, kegirangan. Dia bilang, terima kasih bu. Air matanya menggenang. Hari Rabu kemudian anak itu datang ke rumah, dia kasih kwitansi 199.000 rupiah. Jadi kurang 1.000 dari 200.000, saudara-saudara. Jadi saya nggak nambahin. Pas begitu ya, saudara-saudara. Hari Kamisnya ada komisi wanita. Mamanya datang ke saya bilang, "Ibu, terima kasih ya. Ibu memperhatikan anak saya, dibeliin sepatu. Itu udah berminggu-minggu anak saya minta sepatu sama papanya nggak dikasih. Karena papanya PHK, nggak punya duit," katanya. Saya bilang, "Itu bukan dari saya, tapi Tuhan yang kasih." Karena memang ibu muda ini nggak mau kasih tahu. Sejak itu, saudara, saya kasih tahu juga ke ibu muda ini, mamanya udah ucapin terima kasih. Kemudian sejak itu, setiap waktu dia liatin kaki anak-anak. Jadi ibu muda ini pemerhati kaki anak-anak, saudara. Setiap kali ada anak yang punya sepatunya sudah rusak, pasti dia belikan. Sampai sekarang dia lihat kaki anak-anak. Itu adalah satu karunia yang kayaknya nggak ada begitu ya. Tapi itu karunia Tuhan yang berikan. Bagaimana dia punya kasih walaupun nggak kenal anak itu. Jadi Bapak Ibu, sekali waktu Desember, ibu muda ini kasih saya dana yang cukup. "Bu, tolong belikan anak-anak yang nggak punya sepatu buat Natal." Jadi saya bawalah Espas, itu saya punya inventaris dari gereja itu Espas. Saya bawa 9 anak ada di Espas, pergi ke toko. Terus saya bilang, "Kalian pilih yang mana aja." Padahal kalau pilihnya mahal saya juga nggak tahu bagaimana. Pokoknya saya suruh pilih semua. Bayangkan saudara, itu 9 anak. Wah, berteriak-teriak seperti apa. Kegirangan. Dan luar biasanya setiap kali mereka pilih, tepat uang itu cukup. Luar biasa. Indah banget. Dan bahagianya ibu muda ini melayani Tuhan dengan kasih tanpa pamrih. Gak pernah tahu orang tuanya sebenarnya, "Bu, habis dari siapa kalau bukan dari ibu?" Begitu. Pengen tahu, tapi sampai hari ini cuma saya yang tahu dan Tuhan yang tahu.
Itu salah satu contoh. Masih ada contoh yang kedua. Jangan bosan dengan contoh. Karena saya senang sekali menceritakan contoh-contoh supaya jadi lebih praktis mengingatnya begitu ya kalau ada contoh. Ada lagi seorang gadis usianya 28 tahun tapi sudah jadi wanita bisnis yang cukup berhasil. Dia punya restoran besar. Satu kali dia telepon saya bilang ini, "Bu, saya punya berkat yang cukup. Saya mau kasih beberapa orang setiap bulan 1 karung beras. Tolong," katanya, "Ibu pilih orang-orang itu, nanti tiap bulan saya akan kirim beras buat mereka. Maaf karena jemaat kami banyak sekali yang menengah ke bawah ya, 40%-nya menengah ke bawah lah begitu ya. Jadi banyak sekali yang kelihatan memang kurang." Kemudian saya bilang, "Kalau saya yang pilih pasti saya akan ada syaratnya. Kalau kamu rajin ke gereja, kamu baik, kamu setia, kamu mau melayani, kamu menyenangkan hati saya, kamu sehati sama saya, itu yang saya pilih." Tapi itu tidak baik. Jadi harus kamu yang pilih. Ini gadis ini bilang, "Kalau saya yang pilih, nanti kalau salah bagaimana? Kamu berdoa pasti nggak salah." Apa yang terjadi saudara-saudara? Ini salah satu yang dia dapat. Salah satu. Tiba-tiba dia bilang begini, "Bu," setelah habis kebaktian dia telepon, "Bu, saya lihat ada satu ibu berdiri di bawah pohon jambu yang jempol nangka tingali di kanan, ini ibu di yang kiri nih, pohon jambu yang kiri. Itu berdiri di bawah pohon jambu. Saya betul-betul pada waktu ngelihat ibu ini, hati saya sedih. Padahal nggak kenal. Waktu saya tanya, siapa ibu itu? Nggak kenal. Nggak kenal tapi kok ngelihat ibu ini, katanya hati saya sedih. Jadi pengen itu kasih itu beras. Saya bilang, "Oke, kalau gitu minggu depan kamu harus kasih tahu siapa ibu itu." Biasanya begitu selalu. Ini salah satu saja. Kemudian hari Minggunya betul-betul tuh si Encim masih ada di situ. "Nah itu bu, orangnya itu bu." "Oh saya tahu, kan namanya juga ibu gembala, masa nggak tahu jemaatnya?" "Saya tahu." Gitu ya. "Oke, kalau gitu saya datengin ibu itu." Saya bilang, "Cim, ini ada berkat. Encim mau nggak terima tiap bulan 1 karung beras?" Aduh itu si Encim sampai langsung peluk saya. "Aduh ibu, nangis dia. Banyak orang itu. Selesai kebaktian. Jadi akhirnya besoknya saya kirim beras dari gadis ini. Kan beberapa keluarga yang sudah dikirim. Tapi ini yang spektakuler saudara-saudara yang saya ceritakan. Setelah dikirim beras itu hari Senin, hari Kamis kami ada persekutuan persiapan cerita sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu selalu ada persekutuan dan persiapan kelas hari Kamis. Tiba-tiba ada satu guru datang, wajahnya kelihatan marah. Bilang, "Ibu, kenapa ibu kasih beras buat mama?" Waduh saya kaget. "Mama saya minta." Saya kaget karena matanya kelihatan marah sekali. Saya bilang, "Enggak, sungguh. Mamamu enggak minta sama sekali." "Benar mama enggak minta?" "Enggak, saya ceritakan nih tentang gadis ini." Sampai akhirnya dia melihat sendiri dan saya cuma jadi ini perpanjangan tangan. Saya bilang, "Mamamu enggak pernah minta dan enggak pernah bicara apapun sama saya." Tiba-tiba itu wajah yang marah itu tiba-tiba dia nangis. "Aduh bu, Tuhan itu ada bu. Aduh Tuhan itu ada. Tuhan itu ada," katanya. Kenapa? Berbulan-bulan mamanya sering dipukulin sama papanya. Kalau dia minta beras, minta uang dapur, pasti dipukul sama papanya. Dia bilang, "Itu beras lu makan mentah-mentah, cepet habis." Padahal anaknya 4. Anak 4 masih yang paling besar itu guru sekolah minggu itu SMA kelas 3. Jadi anak-anak segitu pertumbuhan tuh makannya banyak banget. Tapi bapaknya kalau istrinya minta beras itu, minta uang dapur, pasti dipukulin.
Kemudian mamanya berdoa begini sama anak-anak. Tuhan kalau boleh tiap bulan ada yang kirim beras katanya saudara-saudara. Maka dia bilang Tuhan itu ada. Indah bukan? Indah banget kalau kita melayani seperti Kristus. Saya ceritakan kepada gadis ini. Gadis ini berlinang-linang air mata, bahagia banget. Saudara-saudara, melayani dengan kasih tanpa pamrih. Walaupun aku gak kenal kamu, walaupun mungkin kamu jahat, walaupun kamu banyak kekurangan, tapi aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Demikian juga kita mau belajar seperti Tuhan katakan. Aku yang adalah guru dan Tuhanmu mau membasuh kakimu. Demikian juga kamu saling membasuh kaki. Dengan kerendahan hati yang pertama dan yang kedua dengan kasih tanpa pamrih. Gak usah dipuji orang, tenan naon, yang penting mas saya melayani Tuhan, gitu ya. Dan yang terakhir, kasih yang tanpa pamrih itu juga artinya kasih yang penuh pengampunan. Saudara-saudara, di ayat 2, ya, di ayat 2 dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ini tadi saya nggak baca. Yang kita langsung baca ayat 4. Di ayat 2 dikatakan begini, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Saudara-saudara, pada malam perjamuan itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati oleh Yudas. Karena di ayat 18 dikatakan ada orang nih di antara kamu yang akhirnya akan menangkap aku. Saudara, Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, akan menjual dia. Tetapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu semua. Termasuk Yudas di dalamnya. Walaupun Yudas menjadi orang yang mengkhianati dia, Yudas yang akan menjual dia, tetapi Yesus tetap mengasihi dia. Karena Yesus memiliki kasih yang tanpa syarat. Walaupun kamu jahat, walaupun kamu mengkhianati aku, dia penuh dengan kasih dan pengampunan. Melayani seperti Kristus. Yang pertama, harus memiliki kerendahan hati. Yang kedua, memiliki kasih yang tanpa syarat, enggak pandang bulu. Yang ketiga, memiliki kasih yang penuh pengampunan. Saudara-saudara. Tahun 92 saya melahirkan anak pertama. Mertua saya waktu itu sudah pensiun, suami istri nih, engkong sama emak sudah pensiun. Jadi emak engkong ini bilang karena emak engkong udah pensiun, jadi menantunya atau anak perempuannya melahirkan, dia akan dampingi. Maka didampingilah saya melahirkan anak pertama itu. Nah, masa-masa kelahiran anak pertama itu almarhum suami saya divonis dokter gagal ginjal kronis. Jadi dia didampingi oleh ahli gizi untuk makan karena dia mau cangkok ginjal, jadi ada ahli gizi yang mendampingi supaya dia bisa makan yang teratur dan baik begitu. Nah, setelah itu selesai melahirkan mama papa bilang, terus engkong emak bilang nanti sampai 2 bulan ya mak engkong mau dampingi. Setelah itu dilepas. Waktu saya melahirkan itu saya nggak pernah kerja apapun kecuali mandi sendiri dan makan sendiri. Yang lainnya semua emak engkong yang kerjakan. Kalau saya habis mandi, mama tuh akan membalur. Zaman dulu itu ada jamu Nyonya Menir. Kalau sekarang anak muda sekarang kan nggak ada gitu-gituan ya. Pasti nggak kenal anak muda zaman sekarang. Zaman dulu itu ada jamu Nyonya Menir namanya, dibalur di perut, terus diikat pakai bengkung kencang-kencang.
Wih sakit gatal bukan main. Saya bilang aduh Ma ini sampai berapa lama? Sampai 40 hari katanya. Kalau kamu cinta sama Tiam, Tiam itu Paulus Santoso, maka kamu harus cantik langsing katanya begitu. Jadi saudara-saudara tiap hari saya dibeber begitu sama emak. Kemudian dia kasih minum ayam arak. Sekarang mungkin anak muda juga nggak tahu. Itu ayam arak sampai ke kelayangan saya minum ayam arak mabok begitu ya. Dia bilang kalau kamu cinta sama Tiam kamu harus sehat katanya. Jadi harus minum itu ayam arak. Saudara 40 hari dirawat sama mama sampai seperti itu. Bayi saya nggak pernah mandikan sekalipun selama mama papa ada di mendampingi saya. Dia mandikan bayi itu, terus kalau bayi nangis dia akan lari ke kamar. Kalau tengah malam bayi nangis dia pasti masuk ke kamar saya, dia lihat itu bayi. Terus kalau enggak pipis enggak apa tapi dia nangis pasti itu artinya dia mau minum susu, lapar. Dia akan bangunin saya pelan-pelan, si emak, Siu bangun yo sia lapar. Dia sudah sediakan itu kapasnya buat pembersih puting susu dan sebagainya. Kemudian saya tetap tidur begini, saya bersihkan semuanya. Gini anak ditaruh di sini, tidurlah tuh anak minum susu. Udah selesai, harusnya saya berdiri dong, bangun taruh lagi di box bayi, tapi enggak. Saya panggil mama dari kamarnya, Ma udah selesai. Bayangkan kurang ajar pisan. Jangan ditiru ya anak muda, jangan ditiru. Ini hamba Tuhan gak benar, tapi itu kenyataan. Itu saya. Walaupun saya malu, saya mau menceritakan ini supaya jadi pelajaran dan berkat. Saudara, mama akan bangun, ditaruhlah anak itu di itu. Kira-kira begitu. Seminggu sebelum mama saya kembali ke Surabaya, mama papa di Surabaya. Almarhum suami saya sudah belikan tiket kereta api. Waktu itu belum ada Argo Wilis, masih ada Turangga. Waktu kemudian Turangga itu cuma malam, pagi nggak ada. Kemudian setelah beri tiket itu, papa mama saya mulai berubah. Selama 2 bulan 3 minggu, mama saya nggak pernah, papa mama mertua itu nggak pernah nasihati apapun. Pokoknya mereka fokus pada bayi dan kesehatan saya. Pada waktu sudah ada tiket itu, tiba-tiba mama saya mama mertua bilang, Siu, jangan lupa ya nanti kalau mau tanfang harus masak dulu. Tiam kan harus makan yang sehat. Ya Ma, senang banget. Duh mamanya teh sayang pisan sama anaknya gitu ya. Papa datang, Siu jangan lupa ya Siu kalau mau pelayanan jangan lupa masak dulu buat Tiam. Iya Pak, 2 kali senang. Tapi nggak tahu setiap kali ketemu muka pasti itu mama atau papa. Siu jangan lupa ya masak dulu ya. Singkong, Siu jangan lupa masak dulu ya. Lama-lama terus saya jadi marah. Saya mulai tersinggung. Wah, kenapa pesan begitu? Emang anaknya nggak dikasih makan? Itu mulai marah. Jadi saya datengin itu. Almarhum Paulus Santoso lagi ngetik, dia dapat dispensasi, nggak usah ngantor karena dia sakit begitu ya. Jadi ngantornya di rumah. Saya bilang begini, hey Paul, kalau saya marah jadi galak manggilnya Paul begitu. Hey Paul, saya marah benar sama mama papamu tuh. Gitu. Emangnya saya yang buat kamu sakit ginjal? Saya bilang begitu. Itu almarhum suami saya waktu dengar itu, dia cuma lihat, terus dia kerja lagi. Seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi saya marah banget. Keluarlah saya dari kamar. Waktu saya keluar sedang marah-marahnya gitu karena diacuhin itu sama suami. Si engkong dengan mesranya merangkul pundak saya. Siu, jangan lupa ya Siu ya. Masak dulu ya kalau mau pelayanan untuk Tiam. Wah itu sedang marah-marahnya itu ubun-ubun saya sampai membara. Saya langsung tolak pinggang. Papa, emangnya saya yang membuat si Tiam sakit? Harusnya papa sama mama tuh mikir. Wah kata saya begitu ya. Kenapa Tiam bisa sakit? Karena papa mama gak bisa ngurus anak. Bayangkan, jangan ditiru. Si engkong jadi marah. Dia langsung berteriak, kurang ajar. Menantu kurang ajar. Hamba Tuhan gak becus. Katanya begitu. Terus karena dengar gitu, almarhum suami saya langsung lari.
keluar. Dia rangkul saya masuk ke kamar. Engkong belum puas. Ya, Didi tuh istri kamu ya, kurang ajar, hamba Tuhan gak becus, katanya bilang. Saya jawab, siapa yang mau punya mertua seperti engkong, saya juga gak suka. Kata saya, sama-sama. Malamnya, saudara, malamnya saya nangis, itu malam memang. Malamnya saya nangis itu, saya menghadap ke selatan, almarhum suami saya menghadap ke utara, nangis berdua-dua, nggak ngomong. Saya marah setengah mati, suami saya menangisi orang tuanya yang tersakiti. Jadi sama-sama menangis, tapi menangis yang berbeda. Saya tahu engkong mak di kamar sana pun sedang menangis. Pagi-pagi jam 5, mak ketok pintu. Tiam, mak mau pulang. Padahal itu turangga itu pagi, sore, saudara. Nggak ada pagi kecuali ekonomi. Yang ekonomi sekarang indah cantik. Tapi dulu itu penuh dengan barang-barang dan pedagang-pedagang hewan, ayam dan sebagainya begitu. Almarhum suami saya langsung lompat, dia langsung beres-beres anterin mama papanya ke stasiun. Saya di rumah. Bilang begini, orang tua kayak gitu masih disayang-sayang. Masih diantar-antar, awas dia. Pulang saya damprat dia, itu pikiran saya. Jahat ya. Tapi emang itu kenyataan. Suami saya pulang. Terus saya udah mau siap-siap nih, mau damprat nih ceritanya. Kenapa orang tuamu masih disayang-sayang begitu? Mau begitu ceritanya. Tiba-tiba saya lagi masih duduk di tempat tidur. Suami saya berlutut. Dia bilang gini, Yuli, tolong sayangi papa mama saya. Tolong kasihi papa mama saya, katanya. Saudara-saudara, pada waktu ngedenger itu, aduh saya seperti ditampar rasanya. Saya bilang, aduh Paul, kenapa kamu sampai berlutut seperti itu? Seharusnya saya yang ditampar. Seharusnya saya yang dicaci maki. Karena ketika dia berlutut dan mohon seperti itu, saya baru sadar bahwa saya salah. Tahu suami saya menjawab, kamu tidak butuh tamparan. Kamu tidak butuh caci maki. Yang kamu butuhkan adalah kasih dan pengampunan. Saudara-saudara, mulai hari itu saya wanita yang dominan sesungguhnya. Enggak mau tunduk sama suami. Tapi hari itu Tuhan mengajar saya bahwa saya harus hormat, tunduk pada suami. Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Saya taat kepada Tuhan. Hari itu melalui pengampunan almarhum suami saya. 2 bulan kemudian suami saya ajak saya pulang ke Surabaya. Yuk kita pulang yuk ke Surabaya, kita cuti. Kita minta maaf sama papa mama. Terus saya bilang, aduh gak berani. Saya takut pisan. Gak apa-apa. Kalau diusir kita pulang lagi katanya. Jadi saya bilang, oke, kalau gitu kita berangkat tapi jangan kasih tahu papa mama. Karena sebelumnya saya nanti jangan-jangan punya rencana apa saya dipukul dan sebagainya, itu pikiran saya. Sampai di Surabaya, saudara-saudara. Saya gendong bayi, suami saya ketok pintu, yang keluar mama mertua. Waktu lihat kami ada di luar, wah dia berteriak, Syuli, bukan tiam, tapi Syuli. Dia buka pintu langsung dia peluk saya, dan dia ambil itu bayinya, terus ayo masuk. Aduh saya tuh rasanya, bayangkan saya ditampar berkali-kali sesungguhnya itu. Kemudian sudah masuk, saya masih deg-degan nih, kalau engkong beda, emosinya lebih tinggi. Si emak emang nggak punya seperti itu, emosi sangat baik. Sampai dia dipanggil Tuhan pun sangat baik. Gak pernah mengecewakan begitu ya. Tapi si engkong beda. Jadi saya udah ketakutan. Waktu masuk tiba-tiba engkong keluar dari kamar. Dia langsung peluk saya. Syuli, engkong sayang kamu. Bayangkan pengampunan dari emak engkong. Itu saya melihat bahwa Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dia pasti bisa memampukan kita. Dia pasti bisa
memampukan kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang bersalah kepada kita. Yesus yang mencintai Yudas sedemikian rupa sampai dia diangkat menjadi bendahara, pemegang uang. Itu kepercayaan yang luar biasa. Tapi dia dikhianati seperti itu. Tetapi Yesus mengasihi Yudas, mengampuni Yudas, walaupun engkau mengkhianati saya. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bisa melayani sedemikian rupa, begitu baiknya di gereja, bagaimana hati kita? Adakah kasih yang dikamuflase dengan pelayanan yang indah? Sesungguhnya kita penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, kemarahan. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita melayani seperti Kristus yang penuh dengan kerendahan hati, cinta yang tanpa syarat, dan cinta yang penuh pengampunan. Biarlah kita bisa bangga berkata, saya anak Tuhan, like Father, like Son. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk teladan kasih-Mu melalui pembasuhan kaki kepada murid-murid-Mu. Mampukan kami juga untuk bisa belajar rendah hati dalam melayani Tuhan. Sungguh-sungguh penuh cinta tanpa syarat. Bahkan kami dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Apakah suami dengan istri, anak dengan orang tua, anak dengan saudara-saudara, ataupun saudara-saudara iman di dalam pelayanan dan di dalam bergereja bersama. Tuhan, tolong ampuni dosa dan kesalahan kami dan mampukan kami untuk mengampuni. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menolong kami untuk sungguh-sungguh melihat kasih Tuhan melalui perjamuan kudus ini dan membawa kami makin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.